Di sini saya sedang melakukan penanaman ya, penanaman tanaman odot. Ini jaraknya kurang lebih 1 meter persegi dari sini ke sini ke situ ya, kurang lebih 1 meter persegi. Ini di luasan lahan kurang lebih 18.000 meter persegi ya. Ini campur tanamannya, ada tanaman pala, ada tanaman pisang juga, ada tanaman durian, dan ada tanaman jengkol juga ada. Jadi di sini bukan hanya satu jenis tanaman odot ya, tapi di sini juga terdapat tanaman-tanaman lain. Nah, ini tanaman odot yang sudah berusia 2 minggu. Ya, ini pertumbuhannya seperti ini. Ini belum pernah dipupuk sama sekali. Kebetulan di sini memang untuk tanah masih sangat subur sehingga tidak perlu dilakukan pemupukan ya. Nanti kalau misalnya kita panen sering tanaman odotnya dan dari segi pertumbuhan dia sudah melambat dan dari produktivitas sudah menurun, barulah kita lakukan pemupukan seperti itu. Nah, ini yang berusia 2 minggu. Satu lubang ini saya berikan 2 ya, 2 tanaman, 1 dan 2. Jaraknya panjang tunas atau panjang batang yang digunakan itu kurang lebih 10 cm ya, yang segini. Jadi masuk ke tanah itu hanya sekitar 2 mata. Nah, ini kalau misalnya teman-teman menghemat bibit, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang, bahkan 3 ruas pun sebenarnya bisa, hanya 1 yang masuk ke tanah. Yang penting dia ada yang masuk ke tanah dan ada yang di luar gitu. Kalau misalnya 3, 1 masuk berarti 2 di atas. Seperti ini bisa dia. Nah, tujuannya di sini kenapa sih nggak dijadikan khusus tanaman odot? Tujuannya agar kita mendapatkan hasil banyak gitu. Tanaman odot kita hasil dan dari tanaman lain juga kita hasil, seperti pisang, yaitu pala ya, durian juga ada. Dan tanaman odot ini dia nggak harus khusus satu jenis tanaman odot, enggak. Jadi saya di lahan lain juga ada, dia sistemnya tumpang sari dengan tanaman kopi, dengan tanaman pisang, dengan tanaman gamal juga ya. Jadi memang saya ini tidak memfokuskan pada satu jenis tanaman odot saja dalam satu lahan, enggak, tapi saya tumpang sarikan dengan tanaman lain. Tujuannya agar dari tanaman odot kita bisa mendapatkan rumputnya, sedangkan dari tanaman pala seperti ini kita masih bisa mendapatkan buahnya. Jadi kita masih bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari tanaman pala atau tanaman jengkol maupun tanaman durian. Dan tanaman odot ini masih tetap bisa tumbuh optimal ya, yang penting mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Jadi kalau misalnya ada tanaman-tanaman yang rimbun seperti misalnya tanaman kopi, itu juga tanaman kopi, kalau misalnya terlalu rimbun kita pangkas seperti itu. Dan saya tidak hanya fokus pada tanaman odot untuk pakan, dan saya juga memanfaatkan pakan lain seperti gamal, daun pisang, lalu kaliandra. Di sini masih banyak, tapi memang yang dikembangkan 80% itu tanaman odot. Pertanyaannya kenapa sih tanaman odot? Karena tanaman odot ini produktivitasnya tinggi dan kita untuk ke kambing juga tidak terlalu berbahaya, karena dari segi ketajaman tidak terlalu tajam ya, paling hanya cukup kita layukan sebentar sudah. Nah, untuk teman-teman yang pemula yang baru mau beternak, hal utama sebelum melakukan ternak adalah mempersiapkan bahan pakan ya, seperti yang saya lakukan ini. Itu yang sudah tumbuh itu berusia 2 minggu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ternak 2 bulan sebelum melakukan pembelian kambing, teman-teman harus menyiapkan bahan pakannya terlebih dahulu ya. Karena kunci utama, kunci keberhasilan ternak itu adalah di bahan pakannya. Kalau teman-teman sudah punya bahan pakan, berapapun jumlah ternak teman-teman, insya Allah masih mudah. Untuk saya sendiri sekarang di rumah ada baru 14 ekor ya, 14 ekor kambing dengan 8 ekor bibitan yang sedang hamil, 1 pejantan, dan sisanya masih dere dan cempek. Untuk jumlah kambing segitu itu cukup luasan lahan kurang lebih
1000 meter persegi itu sudah cukup ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanam odot, itu sudah lebih dari cukup. Tapi ada baiknya kita juga jangan hanya terfokus pada tanaman odot saja. Kita juga harus memanfaatkan tanaman-tanaman lain yang ada di sekitar, baik rumput-rumputan ataupun ramban yang lain. Kalau saat ini saya yang banyak dikembangkan itu odot dan di gamal. Gamal itu dia untuk nutrisi sangat tinggi sekali dan kambing sangat suka. Sebelum saya menanam tanaman odot, memang tanaman gamal ini dia menjadi tanaman pokok, tanaman utama di kandang saya. Nah, ini dia tanaman gamal seperti ini. Mungkin di tempat lain namanya beda-beda ya. Hampir mirip sekali dengan indigo vera, tapi ini gamal ya, bukan indigo vera. Ini biasanya kalau di sini digunakan sebagai lanjaran lada ya, lada, vanili, cabai Jawa gitu. Biasanya menggunakan pohon ini sebagai lanjaran atau sebagai tempat dia merambat. Nah, ini sangat suka sekali kambing. Dan sebelum saya mengembangkan tanaman odot, memang saya menggunakan 90% tanaman ini ya, karena ini pertumbuhannya lumayan cepat dan kambing juga sangat suka. Dan dari segi pertumbuhan kambing sangat luar biasa. Kambingnya gemuk-gemuk, bulunya juga mengkilat-mengkilat gitu, dan kambing suka. Dan di sini juga banyak tanaman ini. Selain tanaman gamal, di sini juga banyak terdapat tanaman kaliandra seperti ini. Ini kaliandra ya. Ini sebenarnya nggak tanam di sini sangat banyak sekali karena memang di daerah pegunungan. Jadi untuk pohon kaliandra ini kita tidak perlu menanam, tapi ini juga sangat bagus untuk kambing dan kami juga suka. Jadi ketika gamal habis, ketika odot habis, selingannya adalah kaliandra seperti ini ya. Ini kambing sangat suka sekali. Kita tidak perlu melajari, insya Allah kambing langsung lahap makan tanaman kaliandra seperti ini. Selain odot, gamal, dan kaliandra, kita juga memanfaatkan rumput seperti ini biasanya ya. Ini rumput bawah, biasanya ada yang bilang bayaman. Kalau di sini disebutnya rumput Jokowi. Ya nggak tahu kenapa rumputnya namanya Jokowi. Tapi ini juga kambing sangat suka sekali ya. Pertumbuhan juga cepat. Jadi kita bisa memanfaatkan rumput ini juga sebagai selingan di kambing. Tapi kalau misalnya kambing teman-teman belum terbiasa, ada baiknya tanaman ini dilayukan terlebih dahulu karena kadar airnya sangat tinggi. Kalau misalnya kambing belum terbiasa ya, itu biasanya mencret. Ya kalau misalnya udah terbiasa nggak masalah. Tapi kalau misalnya belum terbiasa, pagi misalnya teman-teman ngambil, nanti sore bisa diberikan kepada kambing, insya Allah aman, tidak akan mencret. Begitupun dengan tanaman gamal. Kalau misalnya ramban gamal itu, kalau daun gamal yang muda itu juga biasanya mencret ya. Saya pernah juga pengalaman itu beli kambingnya kebetulan kambing dari Jawa. Jadi datang ke kandang, saya berikan makan daun gamal langsung, dan itu beberapa hari mencret ya, tapi setelah itu dia sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa nggak akan mencret lagi, walaupun rumput seperti ini terkena hujan. Kalau misalnya kami itu sudah terbiasa, dia tidak akan mencret. Selain rumput-rumputan tadi, saya juga memanfaatkan rumput ini ya. Kalau di sini namanya are, kalau di tempat lain nggak tahu apa namanya. Itu bahasa Sunda are ya. Dia biasanya merembet di pohon-pohon ya. Biasanya seperti ini di pohon-pohon kopi atau di pohon-pohon lainnya. Nah ini juga kambing sangat suka. Ini aman, cuman kalau misalnya dia basah biasanya agak bau ya, ketika agak bau itu biasanya kambing kurang suka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil rumput ini, baiknya dalam keadaan kering ya. Dalam keadaan kering itu insya Allah tidak akan keluar baunya. Ini juga kambing sangat suka kepada tanaman ini. Selain itu biasanya saya juga manfaatkan daun pisang seperti ini yang kira-kira tidak produktif karena terlalu kecil ya, yang juga terlalu banyak, tanaman juga kurang sehat. Jadi kalau kita mengharapkan buahnya itu tidak maksimal, sehingga kita ambil daunnya, kita manfaatkan sebagai pakan kambing, dan ini aman tidak akan mencret ya. Dan di sini sangat banyak sekali untuk daun pisang ya, itu pisang semua di sana.
pisang semua. Dan di sini kalau untuk ramban insya Allah tidak akan kurang ya, karena di sini di pegunungan pakan sangat berlimpah sekali. Hanya saja tinggal bagaimana kemampuan kita memanajemen pakan yang ada. Ya walaupun misalnya kita mengandalkan daun gamal, insya Allah mampu ketika musim penghujan seperti ini. Hanya saja ketika musim kemarau, untuk pertumbuhan tanaman gamal juga itu lambat, sehingga kita harus manfaatkan campuran-campuran tanaman lain. Ya salah satunya seperti odot, tadi ya ada kaliandra, ada bayaman, ada daun pisang dan rumput lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan sebagai tanaman ternak. Itu hal utama yang harus teman-teman persiapkan ketika ingin memulai ternak ya. Hal utama yaitu teman-teman harus mempersiapkan bahan pakan. Kalau misalnya bahan pakannya nggak ada, nanti teman-teman akan kesulitan sendiri ya mencari pakan. Ya kalau misalnya teman-teman selalu sehat badannya, kalau misalnya lagi sakit kan kita mau cari pakan ke jauh itu sulit. Nah kalau misalnya nggak ada lahan, gimana caranya? Ya teman-teman bisa menggunakan sewa lahan. Kalau misalnya nggak ada juga sewa lahan, teman-teman bisa manfaatkan limbah-limbah pabrik, limbah industri seperti misalnya onggo, bungkil kopra, bungkil sawit, ataupun ampas tahu ya. Tapi itu harganya lumayan mahal. Ini kalau misalnya teman-teman mau ternak ya harus diperhitungkan dulu biaya kosnya, itu kos pakan yang utama ya. Kira-kira dengan harga pakan segitu, dengan penjualan kambing yang ada ya, itu kira-kira ketemu nggak? Kalau misalnya ketemu ya teman-teman lanjutkan. Kalau misalnya nggak ketemu ya lebih baik jangan ternak kambing, lebih baik ternak yang lainnya yang lebih menguntungkan. Karena di kambing ini biaya terbesar itu adalah di kos pakan ya. Kalau misalnya teman-teman bisa menekan kos pakan sedemikian kecil, insya Allah teman-teman akan berhasil gitu. Lalu selanjutnya setelah bahan pakan disiapkan, hal utama yang harus dipersiapkan adalah kandang. Ya kandang ini poin nomor 2 setelah teman-teman mempersiapkan pakan. Nah kalau untuk pemula, kandangnya nggak usah terlalu mewah, nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu mahal ya. Yang penting kambing itu nyaman dan sehat. Nah setelah teman-teman punya kandang, hal selanjutnya yang teman-teman harus beli adalah kambing. Nah kambing seperti apa yang teman-teman harus dibudidayakan, ini juga harus teman-teman pelajari terlebih dahulu. Kayak misalnya mau kambing Rambon kah, kambing koploh kah, kambing kacang kah, atau kambing PE kah. Kalau saya pribadi lebih suka kepada kambing PE. Kenapa kambing PE? Karena dari segi penjualan di sini sendiri itu harganya lumayan tinggi ya. Satu anakan itu biasanya saya menjual kisaran harga 2 juta sampai 3 juta per ekor. Ya kalau misalnya itu yang bagus, kalau misalnya yang biasa paling yang perempuan yang jelek biasanya harga 1 juta. Tapi itu untuk kambing PE lokalan, kambing PE biasa itu sudah lumayan ya. Ya untuk harga bibitan biasanya saya membeli bibit itu di harga kisaran 2,5 sampai 5 juta tergantung kualitas dari kambing itu sendiri. Nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jika teman-teman suka pada video ini, silahkan di like, share, and subscribe